Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok L, Fisika Material, ingin menjelaskan tentang materi Schottky Junction dan ohmic kontak. Di sini kami beranggotakan ada Lucky Aditya Budiono, ada Muhammad Afif Abdillah, ada saya sendiri Cahaya Bisma, dan juga ada Maurice Halomoan C. Schottky Junction. Schottky Junction terbentuk oleh adanya perbedaan potensial antara logam dan semikonduktor. Ketika logam kontak terbentuk pada semikonduktor tipe N, elektron bebas di semikonduktor akan menyebar ke logam karena adanya perbedaan potensial yang menarik elektron tersebut. Sebagai hasilnya, lapisan semikonduktor di sekitar kontak logam menjadi deplesi atau kekurangan muatan, sementara logam kontak menjadi kaya akan elektron. Karakteristik Schottky Junction antara lain, yang pertama yaitu region deplesi. Ketika elektron bebas bergerak dari semikonduktor ke logam, lapisan semikonduktor di sekitar kontak logam menjadi kurang bermuatan, menciptakan region deplesi. Region deplesi ini tidak memiliki elektron bebas atau lubang dan dapat mempengaruhi perilaku arus di dalam jungsi Schottky. Tegangan pengalihan rendah. Karena tidak ada region deplesi yang signifikan, tegangan pengalihan atau forward voltage drop pada jungsi Schottky cenderung lebih rendah dibandingkan dengan diode PN tradisional. Hal ini membuat diode Schottky lebih efisien dalam meneruskan arus. Selanjutnya, kecepatan pemulihan yang cepat. Karena jungsi Schottky tidak mengalami difusi muatan yang signifikan, mereka memiliki waktu pemulihan yang lebih cepat dibandingkan dengan diode PN. Ini berarti bahwa diode Schottky memiliki waktu respon yang lebih cepat ketika diubah dari kondisi terbias ke kondisi yang tidak terbias. Selanjutnya, keuntungan frekuensi tinggi. Karena waktu pemulihan yang cepat dan kapasitansi junction yang rendah, diode Schottky cocok untuk aplikasi frekuensi tinggi dan digunakan dalam sirkuit-sirkuit yang membutuhkan switch yang cepat. Selanjutnya, konduktivitas tinggi. Logam kontak dalam jungsi Schottky memiliki konduktivitas yang tinggi, memungkinkan arus elektron melewati jungsi dengan mudah. Ini berbeda dengan diode PN di mana ada hambatan tambahan yang disebabkan oleh region deplesi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Bisma. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian Schottky Junction. Yang pertama ada dioda Schottky. Dioda Schottky ini digunakan pada bidang elektronika, memiliki sifat tegangan pengalihan yang rendah, waktu pemulihan yang cepat, dan kebocoran arus yang rendah. Digunakan pada rangkaian penyearah rectifier dalam sirkuit mixing deteksi yang tinggi, dan pada rangkaian pengaman. Selanjutnya ada transistor Schottky. Transistor yang menggunakan jungsi Schottky sebagai kontak basis. Mereka digunakan dalam aplikasi switching frekuensi tinggi, amplifikasi frekuensi tinggi, dan logika digital. Selanjutnya ada kontak logam pada MOSFET. Pada MOSFET, metal oxide semiconductor field effect transistor, jungsi Schottky digunakan sebagai kontak logam pada kanal N atau kanal P. Kontak Schottky pada MOSFET memiliki resistansi rendah dan kecepatan switching yang tinggi. Selanjutnya ada power devices. Jungsi Schottky juga digunakan dalam berbagai power device, memiliki keuntungan rendahnya tegangan pengalihan dan waktu pemulihan yang cepat, sehingga mereka cocok untuk aplikasi penyearah daya yang efisien. Selanjutnya ada photodetectors. Dalam fotodioda Schottky, saat cahaya jatuh pada junction Schottky, terjadi perubahan dalam tegangan atau arus yang dapat dideteksi. Pengaplikasiannya pada deteksi cahaya seperti dalam sensor optik, komunikasi optik, dan sistem pemindaian optik. Baik, di sini ada gambar band profile of metal and semiconductor junction. Di kiri ada gambar band profile dari metal dan semikonduktor terputus, bisa dilihat. Dan yang di kanan ada foto dari formasi Schottky Junction. Gambarnya seperti ini.
Selanjutnya di sini ditunjukkan gambar Schottky junction on a P-type semiconductor. Yang di kiri ini adalah gambar metal and semiconductor band profiles. Kalau yang di kanan yaitu gambar dari formasi Schottky junction untuk P-type material. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kemudian di sini adalah Schottky kontak ya, atau kontak Schottky. Ini tuh merujuk kepada jenis kontak antara logam dan semikonduktor yang memanfaatkan efek Schottky di perbatasan untuk membentuk sebuah hubungan. Biasanya terjadi antara logam dan semikonduktor tipe N, di mana elektron dalam semikonduktor berpindah ke logam. Kontak Schottky memiliki sifat konduktivitas tinggi dan resistansi yang sangat rendah, yaitu akan memfasilitasi aliran arus yang efisien melalui kontak tersebut. Nah, kemudian ada karakteristik Schottky kontak. Yang pertama itu adalah tegangan pengalihan atau forward voltage ya. Kontak Schottky ini memiliki tegangan pengalihan yang sangat rendah, berada dalam kisaran beberapa ratus milivolt saja. Jadi sangat kecil jika ingin dibandingkan dengan yang lain. Kemudian ada reverse recovery time atau waktu pemulihan dari kontak Schottky ini. Nah, kontak Schottky ini memiliki waktu pemulihan yang cepat karena tidak adanya penyebaran muatan yang signifikan, sehingga tidak ada waktu pemulihan yang dibutuhkan untuk menghapus muatan yang tersisa dalam region depresi. Kemudian selanjutnya ada keuntungan frekuensi tinggi ya. Kontak Schottky ini memiliki keuntungan dalam aplikasi frekuensi yang tinggi karena waktu pemulihan yang cepat tadi dan kapasitansi junction yang sangat rendah juga. Ada juga karakteristik yang lain yaitu kebocoran arus atau leakage ya, leakage current. Kebocoran kontak Schottky ini memiliki kebocoran arus yang rendah karena elektron dalam logam memiliki mobilitas yang sangat tinggi dan dapat dengan mudah melewati junction Schottky. Kemudian akan saya lanjutkan mengenai ohmic contact. Ohmic contact atau kontak ohmic atau juga disebut dengan kontak resistif adalah jenis kontak logam semikonduktor di mana hubungan antara logam dan semikonduktor memiliki resistansi yang rendah dan stabil. Ketika sebuah kotak ohmic terbentuk, aliran arus melalui kontak tersebut sebanding secara linear dengan tegangan yang diterapkan sesuai dengan hukum Ohm. Pada kontak ohmic, logam dan semikonduktor membentuk struktur yang sangat baik, sehingga elektron bebas dapat dengan mudah berpindah dari logam ke semikonduktor atau sebaliknya. Ini menghasilkan resistansi yang rendah, yang berarti tegangan yang diterapkan menghasilkan aliran arus yang besar. Selanjutnya ada karakteristik ohmic contact. Yang pertama yaitu resistansi yang rendah. Kontak ohmic memiliki resistansi yang sangat rendah di antara area kontaknya, sehingga arus listrik dapat mengalir dengan mudah melalui sambungan tersebut tanpa mengalami banyak hambatan dan menghasilkan sedikit atau bahkan tidak ada kehilangan energi dalam bentuk panas saat arus mengalir. Kemudian ada linearitas. Kontak ohmic menunjukkan perilaku linear dalam hal respon terhadap tegangan atau arus yang diberikan. Kemudian stabilitas. Kontak ohmic umumnya stabil terhadap fluktuasi suhu dan waktu. Resistansi kontak cenderung tetap seiring waktu dan perubahan suhu, sehingga memastikan konsistensi kinerja dalam jangka waktu yang panjang. Area kontak yang luas. Kontak ohmic biasanya memiliki area kontak yang luas antara logam dan semikonduktor, agar memungkinkan arus yang lebih besar untuk mengalir melalui kontak dan mengurangi resistansi. Yang terakhir yaitu ketergantungan bahan. Karakteristik kontak ohmic sangat dipengaruhi oleh jenis bahan yang digunakan untuk kontak tersebut. Beberapa material memiliki sifat kontak ohmic yang lebih baik daripada yang lain, dan pemilihan material yang tepat dapat sangat penting untuk mencapai performa yang diinginkan dalam aplikasi tertentu. Lalu ada beberapa pengaplikasian ohmic contact. Yang pertama yaitu dioda, lalu ada transistor dan sirkuit terintegrasi, ada lagi elektroda optik, dan power devices seperti thyristor. Baik, terima kasih. Sekian dari kami kelompok L. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.